Memahami reaksi si narsistik selama berbagai tahap hubungan di saat Anda mengalami krisis. Hidup bersama atau berinteraksi dekat dengan seorang narsistik dapat menjadi pengalaman yang menantang dan seringkali menguras emosi. Siklus hubungan dengan si narsistik adalah mengikuti beberapa tahap seperti love bombing, devaluasi, intermittent reinforcement, discard, dan hovering. Video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana seorang narsistik biasanya bereaksi selama setiap tahap hubungan ketika Anda menghadapi krisis dan dampak selanjutnya pada Anda. 1. Tahap love bombing. Tahap awal hubungan dengan si narsistik, yaitu love bombing, ditandai dengan hubungan yang intens dan tampaknya sempurna. Selama periode ini, si narsistik akan berusaha keras untuk memberikan dukungan emosional dan tampak membantu Anda dalam situasi apapun, termasuk saat krisis. Tujuan utama si narsistik selama love bombing adalah untuk memikat dan memenangkan calon pasangannya, memanfaatkan sifat empati Anda sebagai alat untuk memanipulasi emosi. Akibatnya, dukungan mereka selama krisis terasa tulus dan membantu, menyebabkan Anda merasa dihargai dan aman. 2. Tahap devaluasi. Setelah si narsistik berhasil mengamankan mangsanya ke dalam hubungan, fase devaluasi dimulai. Pada tahap ini, si narsistik secara bertahap mulai mengungkapkan warna aslinya, meremehkan dan merendahkan kontribusi pasangannya, termasuk dukungan mereka selama masa krisis. Si narsistik seringkali mengabaikan atau meninggalkan Anda ketika Anda sangat membutuhkan bantuan, menekankan keinginan mereka untuk mengontrol dan mengendalikan. Akibatnya, Anda merasa ditolak, ditinggalkan, dan frustrasi, mempertanyakan harga diri dan tempat Anda dalam hubungan tersebut. 3. Tahap intermittent reinforcement. Selama tahap ini, si narsistik berosilasi antara memberikan dukungan yang sporadis dan bantuan yang tidak konsisten. Mereka mungkin sesekali menunjukkan perilaku yang membantu dalam situasi krisis, berusaha mempertahankan sedikit kendali atas emosi Anda. Adanya dukungan yang intermiten atau terputus-putus ini menciptakan rasa harapan palsu dalam diri Anda, yang menyebabkan kebingungan dan kekacauan emosional. Lebih jauh lagi, sikap membantu yang bersifat sporadis atau sesekali ini berfungsi sebagai cara bagi si narsistik untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi mereka dalam hubungan. 4. Tahap discard. Seiring hubungan yang semakin memburuk, si narsistik mencapai titik puncak di mana mereka memutuskan untuk membuang Anda. Tahap ini ditandai dengan ghosting dan tidak adanya dukungan sama sekali kepada Anda ketika Anda mengalami masa krisis. Si narsistik tidak lagi memandang Anda sebagai orang yang berharga, sehingga Anda harus mengatasi kesulitan Anda sendiri. Pada tahap dicampakkan ini seringkali membuat Anda merasa hancur, ditinggalkan, dan hancur secara emosional, karena Anda bergumul dengan kesadaran bahwa dukungan yang pernah Anda terima hanyalah ilusi. 5. Tahap hovering. Setelah tahap discard, si narsistik mungkin mencoba untuk membangun kembali kontak melalui taktik manipulasi yang dikenal sebagai hovering. Selama periode ini,
Mereka akan muncul kembali, tampak membantu dan responsif terhadap kebutuhan Anda ketika Anda mengalami krisis. Namun, dukungan ini seringkali bersifat dangkal dan didorong oleh motif tersembunyi dari si narsistik, seperti mempertahankan kendali atas Anda atau mendapatkan validasi sementara. Anda mungkin merasa tergoda untuk mempercayai janji-janji palsu si narsistik sekali lagi, meskipun telah mengalami perilaku si narsistik yang merugikan, yang dapat menyebabkan kekacauan emosional dan kebingungan lebih lanjut. Menjalani tahap-tahap hubungan narsistik yang berulang, termasuk tahap cinta yang meledak-ledak, devaluasi, intermittent reinforcement, discard, dan hovering, dapat sangat merusak dan menyusahkan ketika Anda mengalami masa krisis. Reaksi si narsistik yang berubah dari yang tampaknya sangat mendukung menjadi sepenuhnya meninggalkan, membuat Anda merasa ditolak, ditelantarkan, dan mempertanyakan harga diri Anda. Mengenali dan memahami pola-pola ini sangat penting dalam melepaskan diri dari siklus pelecehan narsistik dan mencari dukungan dan pemulihan yang sehat.